Kembali lagi di channel kami ZZ Motorflow. Oke lovers, sekarang di samping kanan gua nih ada motor Vario Agnes 2014 110 Fi ya. Belum gua nanya tentang motor ini ya. Proses pengerjaan, terus dapatnya dari mana. Kita mau kampanyekan program giveaway ya, di 5.000 subscribe kita akan berikan free restorasi gratis untuk komen-komen terbaik dan yang sering melakukan share ya media sosial. Nah, itu akan kita pilih 3 terbaik untuk kita lakukan restorasi. Nah, di komen-komen video kita sebelumnya juga banyak ya yang pengen restorasi ya. Terus di komen-komen kita juga dapat komen-komen yang positif ya bro ya. Dia ngasih masukan juga gitu. Jadi buat ZZ Lovers komen juga video-video kita, mungkin ZZ Lovers ada masukan ya, dari luar kota, dari kota Bandung sendiri itu banyak ya yang pengen direstorasi motornya, cuman kita belum bisa tanggapi, kita belum bisa realisasikan ya. Tapi mungkin kedepannya kita mau coba obrolkan dulu lah bagaimana supaya bisa terrealisasi nih kebutuhan restorasi dari teman-teman ZZ Lovers ya kan, yang udah mengikuti video kita terus ya. Dapat motor dari mana nih bro? Nggak sengaja ada yang datang ke rumah nawarin motor ini, ternyata gue cek kilometer lihat 12.000, tapi kalau lihat kondisi fisik ya nggak tidak menggambarkan 12.000 karena body kasar kayak gitu udah pada kusem ya, putih terus ada beberapa body yang body kasar yang patah gitu. Kalau secara fisik sih body keseluruhan sih nilainya dari range 1 sampai 10 itu nilainya 7 lah. Stripping memang udah pada lecet, cuman kalau cat sih masih kebanyakan utuh gitu. Jadi memang lecetnya sedikit, cuman di bagian spakbor sama di body sini cuman nggak terlalu banyak. Gue sempat berpikir ini nggak gue cat gitu, gue langsung poles aja gitu kan. Cuman untuk kebutuhan konten ini gitu ya, buat ya akhirnya kita lakukan proses pengecatan full body agar maksimal lah gitu tampilannya ya. Nah udah gitu gimana bro, ada bikin pusing motor ini nggak? Jadi kelihatannya kondisinya memang masih bagus, tapi tidak menggambarkan 12.000 km. Karena kalau kondisi 12.000 km itu masih seperti baru bro biasanya ya. Tapi kalau lihat mesin masih ori. Nah sama ini cover knalpot ini orinya, tapi di tahun yang 2014 tidak seperti ini cover knalpotnya. Nah ini cover knalpot tahun 2016, tahun 2017 nggak pas ya, karena ini cuma setengah gitu ya bro ya, cuma setengah. Jadi 2016 2017 itu velgnya udah velg yang bit yang baru gitu. Jadi 2014 15 itu sama seperti ini, cuman yang 15 itu sudah ESP, terus udah ada yang ISS. Nah untuk 14 memang belum ada ISS-nya gitu. Terus starter juga belum ISP, starternya itu masih kasar. Jadi untuk yang 2015 pertengahan 2015 itu sudah mulai ISP, gitu. Terus sudah ada fitur tambahan ISS. Tapi untuk keseluruhan motor jenis ini ya, tipe Agnes ini itu udah menggunakan combi brake system. Untuk platformnya sendiri persis dengan bit dari mesin, dari sasis, cuman yang membedakan itu bodinya aja. Tapi kalau untuk Vario ini itu udah CBS. Nah untuk khusus motor Vario 110 Fi ini karena mesinnya menggunakan bit, jadi masih menggunakan kipas. Cuman yang unggul dari motor Vario Agnes ini itu dari lampu headlamp itu sudah full LED ya, kecuali lampu sennya ya.
Nah, lampu senjanya, lampu utamanya itu sudah LED bro. Nah, cuman tidak diimbangi dengan instrumen cluster. Instrumen clusternya masih analog, full analog ya. Nah, memang waktu pertama kali gue beli, gue cek, nah memang dari mesin itu masih bagus banget, rangsangnya, terus kayak pembakarannya itu gue cek di knalpot masih bagus, bersih ya, bersih, masih bersih. Cuman ada yang ngeganjel gitu satu. Jadi waktu kita coba jalan, itu bunyi tek 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 tek. Jadi suaranya itu kayak yang baut longgar atau baut yang patah, plat nomor gitu. Nggak nemu itu. Tapi karena kondisi motornya masih bagus, terus mesinnya masih oke, ya udah gua ambil aja gitu. Kalau itu kan mungkin kalau bukan masalah yang fatal gitu buat diperbaiki, ya saya pikir ya udahlah saya ambil dulu aja lah gitu. Jadi waktu kondisi motor standar itu diparkir standar 2 gitu, itu nggak ada bunyi. Tapi waktu kita pakai selalu berbunyi gitu, makanya kita coba naik berdua katanya gitu. Wah ini mah udah standar 2 katanya, coba dicek, ternyata itu sepele gitu ya. Karena itu cuman karetnya, jadi posisi karetnya itu tidak pas ke blok CVT gitu ya. Jadi karena goncangan-goncangan itu kan biasanya standar 2 itu naik turun ya, karena ada pairnya kan. Nah, akhirnya berisik, gue puterin karetnya, udah aman, selesai. Kita nggak video, akhirnya memang clear sih. Dari part itu gue nggak ada yang ganti, gue cuman ganti stripping sama emblem FI. Biaya restorasinya hanya minim ya. Ya pengerjaan ya cukup singkat juga untuk motor ini. Dan paling ya bagian-bagian ini yang gue dempul sih, karena bagian yang lain sih nggak ada yang somplak ya bodinya. Itu cuman stikernya aja waktu itu rusak. Makanya gue pikir tadinya mau gue ganti aja stikernya terus gue poles lagi, ternyata lihat kondisi spakbor rusak, terus bagian sebelah kanan ini ada yang baret gitu. Aduh, ya udahlah gue cat aja semua, tapi takutnya belang ya. Takutnya kita malah jadi kerja 2 kali. Ini gue gunakan cat gloss dari propane. Gue tambahin ceramic. Jadi waktu pengecatan untuk clear coat itu gue tambahin 1 tetes ceramic. Jadi gue pakai 8 sendok teh, 2-nya hardener, 8-nya lagi thinner ya. Cleanernya kita selalu gunakan Q High Gloss ya. Jadi untuk hasil yang memuaskan, terus juga kita pastikan motor ini tuh awet ya. Untuk catnya sendiri pasti awet. Nanti kapan-kapan kita mau coba ya. Boleh kita mau coba buat buktikan bahwa clear coat satu komponen itu kurang rekomendasi. Karena motor ini platformnya sama persis dengan Jeep ya kan, terkena dengan rincah, irit, cuman memang kelebihannya di lampu, ngereman. Terus dari bodinya, gue jujur aja sih sebetulnya suka banget sama body model kayak gini. Ya untuk orang awam, motor ini persis dengan motor 110 karbu yang pertama. Jadi Vario pertama kali itu mirip banget sama ini. Ini bro ya, waktu kita pembongkaran memang sedikit beda ya. Beda karena dia penempatannya tuh sulit ya. Karena kita juga baru pertama ya bongkar ini. Pengalaman juga nih, waktu gue pasang body ini memang gue nggak masukkan ke video ya, karena nggak terbiasa buat masang ini, agak sulit bro. Jadi memang urutannya mesti ini dulu, baru masuk ke sini. Udah harus diurut ya bro ya. Harus beda sama motor-motor yang biasa kita masang gitu ya. Kalau motor Vario yang biasa kita bongkar kan ini ada segitiganya ya. Waktu kita bongkar segitiganya ini kan ini ada celah buat kita buka cover batok ya. Nah ini nggak ada. Jadi mau masukin ini juga kita sulit gitu. Di atas footstep itu ada baut yang nyumpur. Jadi memang si cover deck itu mesti dibuka dulu harusnya. Iya, jadi di dalam cover. Iya, gitu. Di dalam cover deck itu ada baut. Nggak nyangka di situ ada baut ya. Gitu, seperti itu. Ada sih di videonya ya. Ada. Juga waktu itu ada yang komen, kenapa sih nggak step by step
karena memang untuk motor yang kita biasa bongkar mungkin kita bisa arahin step by step ya. Iya. Tapi karena memang kita pertama kali bongkar juga, jadi ya sedikit ngacak ya. agak sedikit ngacak. Dan kita yang pasti sih kita akan bongkar dulu baut-bautnya dulu gitu ya. Nah nanti kalau udah longgar, posisi mana nih yang mesti dilepas, ada baut lagi nggak gitu kan. Vario ini sama Vario yang 110 karbu itu bautnya lumayan banyak memang. Dan yang bikin lama itu kadang gue saat pemasangan itu banyak baut-baut yang tertukar. Bautnya sama, tapi Posisi, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu beda peruntukannya. Ya, benar. Nah, gitu. Jadi memang kalau posisi-posisi yang pendek-pendek itu pakai baut yang pendek. Nah, kalau kayak buat cover kunci Biasanya panjang-panjang. biasanya panjang-panjang. Kalau buat yang pendek-pendek tuh biasanya bagian sini, terus bagian bodi Dari belakang. belakang itu pendek-pendek. Pokoknya yang panjang-panjang itu biasanya yang buat tahanan-tahanan itu Iya. biasanya yang panjang. Jadi untuk pemasangan baut juga kita mesti tahu esensinya ya, Iya. peruntukannya buat apa. Sama kemarin ada satu lagi kendala bro waktu pemasangan. Setelah bodi terpasang semua kita coba fungsi-fungsinya normal atau tidak. Nah waktu gue coba, nah ini nggak bisa belok tuh, nggak bisa belok ke kanan. Ini kenapa ketahan kok kayak yang ada Serem yang gitu ya. nahan gitu loh. Ternyata ini kabel speedometer bro. Jadi memang kabel speedometer itu ngepas banget ini. Karena kan ada dua ya dudukan gitu. Di bawah, di spakbor sama di atasnya. Nah di atasnya itu harus mesti masuk pas. Jadi ya kemarin posisinya itu dari yang bawah itu udah masuk. Tapi yang posisi yang atasnya itu nggak masuk ke jalurnya. Jadi waktu belok itu ketahan gitu tuh. Oh iya. Untungnya nggak patah karena memang kalau dipaksain bisa patah. Jadi kita standar kita selalu speedometer, ampere bensin itu selalu dicek ya. Kadang lampu-lampu speedometer itu seringnya putus ya. Elektrikal tuh selalu kita cek dulu ya. Kalau udah bodi terpasang nanti bongkar lagi. Kalau bongkar pasang baret kayaknya. Pasti itu ada aja yang kena lecet gitu ya. Tapi jujur gue senang banget karena hasilnya cukup memuaskan ya untuk ini. Untuk pasaran motor ini juga cukup bagus ya dibanding dengan Beat gitu. Kalau Beat kan di pasaran Bandung 2014 itu udah di bawah 7 sampai 7,5 gitu. Itu yang udah paling bagus ya. Nah ini bisa di atas itu bro. Nah ini 8 sampai 8,5 untuk 2014. Tapi untuk yang 2015 bisa di atas itu. Nah kelebihannya ini dia punya remote, tapi remote-nya bukan buat remote alarm, hanya buat di parkiran. Gue nggak bisa simulasi karena ini baterainya. Habis ya? Untuk kuncinya sendiri sih ada, si alarmnya sendiri ada. Baterainya habis, jadi kita nggak bisa coba. Tapi yakin jalan ini. Begitu remote dipencet tuh ini nyala. Yang nyalanya tuh ini ya, lampu rating 2. Ini kayak tekniknya sendiri sih. Jadi bisa bunyi, bisa enggak bro ini bro. Jadi kalau kita bisa di silent gitu ya. Bisa di silent. Jadi kalau kita mau pakai mode silent, itu kita cuma pijit 5 detik. 5 detik yang panjang. Nah itu akan berubah modenya. Jadi kalau kita pencet nggak ada suaranya, cuma lampu aja. Doang. Tapi kalau kita mau pakai rubah dua-duanya, mode, ya rubah mode lagi jadi nyala juga, bunyi juga. Itu pijit 5 detik, itu berubah modenya. Karena tombolnya cuma ada satu. Untuk kesimpulan motor ini nih. Irit banget, cocok buat cewek. Memang Beat mah buat cewek lah. Ini juga Vario ini mah buat cewek. Untuk iklannya Agnes. Kenapa disebut Vario Agnes? Ya Karena iklannya Agnes menikah. Itu ceritanya. Yang pertama tuh Vario, namanya Vario Perahu ya. Iya. Yang kedua Tekno gitu. Yang kedua 125 volt. Iya, masuk 125 volt. Ini Agnes. Agnes. Terus gitu. ada lagi Vario New gitu kan. LED. Nah, kebanyakan kita kalau misalnya Vario yang 2015 kebanyakan
LED 2016 17 LED ya bro Nah, ya. LED nanti 18 new LED namanya gitu. Harusnya sih facelift ya, Asli ya. harusnya facelift, cuman Dari kesimpulannya motor ini tuh gesit, terus dia irit juga ya bro ya, terus tenaganya enak, memang enak, terus dari handlingnya pun dia enak juga ya, handlingnya motor dalam kota lah. dalam kota, kenyamanannya nyaman motor ini. Vario nyaman, Vario gue bilang, tapi Vario yang 125. 125. Nah, kalau ini kan Walaupun dia sama Vario juga namanya ya. Vario. Ya itu, beda segmen. Iya, ya. beda segmen. Kalau untuk Vario itu kan segmen menengah ke atas. Untuk Beat itu ya segmen per motor Pertengahan. cewek lah. Nah, Dari harga juga dari harga beda. Nah, ya ini juga kalau sama Beat untuk harga barunya dulu. Jadi lebih mahal, ini jelas kok. Iya. Lebih banyak keunggulannya. Dan fitur-fiturnya pun ada Berbeda. Berbeda. Ini mendekati kayak Scoopy ya. Dari Untuk biaya. oh iya. Nggak, karena pengecatan kita kerjain sendiri ya. Jadi kita nggak pernah hitung biaya jasa pengecatan. Iya. Gue nggak banyak ngeluarin biaya karena gue gunakan bahan-bahan yang udah ada di rumah, jadi nggak beli gitu ya. Jadi gue nggak bisa ngitung berapa bahan yang gue keluarin gitu. Terus untuk stripping nih harganya gue beli online sekitar 40.000 sama ongkir, jadi sekitar 50-an lah. FI ini 10.000. FI depan depan sama sama ESP. Tapi gue nggak pasang ESP-nya karena masih bagus ya. enggak, karena memang belum ESP bro. Oh iya benar. Kan? Gue lupa. Jadi ini biayanya total 60 ribuan untuk hasil yang seperti ini gitu. Nanti mungkin kita kedepannya akan akomodir permintaan dari JJ Lovers yang mengikuti channel kita ya, untuk merestorasi. Mungkin kita dikit-dikit repaint garage ya. Iya, repaint garage. Untuk JJ Motor Vlog, repaint daerah sekitar Bandung aja dulu ya. Jadi biaya sekian itu sudah termasuk salon, pengecatan rangka yang cat-catnya ya, terus sama pembersihan bodi. Jadi memang dari lampu kita udah pasti bersihin. Jadi pengerjaannya itu enggak kita body hanya nempel terus kita tembak gitu, tapi kita bongkar semua, kita bersihin, kita rapihin lagi, kita cat. Jadi detail banget. Kita detailing. Terus kita polos. Jadi memang benar-benar salon banget. Nah, jadi pokoknya dibikin seperti aslinya. Pengerjaan kita lebih spesifik ke model original. Seperti baru loh, bukan baru ya. Ditunggu aja ya. Kehadiran kita untuk JJ Motor Vlog Repaint Garage. Kita juga nanti akan tambah konten baru ya. Ya, konten baru. Konten baru kita akan test ride motor-motor kita, mungkin nanti di video-video kita selanjutnya. Cukup sini aja bro ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe jika belum. Dan jika suka video kita, nyalakan tombol like-nya kan. Juga follow Instagram kita di JJ Motovlog. Kita butuh masukan-masukan juga ya, komentar-komentar buat channel kita untuk perkembangan channel kita. Lalu jangan lupa nyalakan tombol jempolnya ke atas jika suka dengan video kita, juga share ke media sosial kalian. Dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. See you next video.